Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Yazid. Di sini saya akan mensimulasikan tentang atau mempraktekkan tentang manajemen VLAN untuk memenuhi tugas perancangan manajemen dan analisis jaringan dengan dosen pengampu Pak Agus Prihanto dengan topologi seperti ini, ya. Dengan topologi seperti ini yang saya akan implementasikan praktikum ini dalam GNS3 VirtualBox. Yang pertama, sebelum menganjak ke praktikum, mari kita pengertian dulu, yaitu VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Gunanya ini untuk menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat yang dimilikinya, memungkinkan skala jaringan dan segmentasi guna untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi. Jaringan VLAN adalah subnetting yang dapat mengelompokkan kelompok perangkat pada jaringan area lokal fisik yang terpisah. Fungsi VLAN ini yakni membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain. VLAN juga berfungsi dalam jaringan komputer. Lebih dari banyak manfaat yang diberikan VLAN. Yang pertama, pengurangan biaya yang pastinya banyak fleksibilitas jumlah administratif. Kegunaan ini menambah keamanan, efisiensi biaya, tak perlu atur ulang jaringan, peningkatan kerja, memudahkan administrasi. Jenis VLAN ada banyak ya, VLAN default, data VLAN, VLAN suara, manajemen VLAN. Keuntungan menggunakan VLAN ini pastinya untuk membuat optimal koneksi antar jaringan ya, yang bisa didapatkan dari manfaatkan VLAN ini, sehingga perusahaan yang ingin networknya bekerja dengan optimal tanpa adanya masalah yang berlipat. Oke, langsung saja ke GNS3-nya. Saya membuat topologi seperti ini ya, yang nantinya sesuai topologi tadi seperti ini. Saya tambahi internet yang di sini ya. Nah, internet ini hasil sharing dari PC saya ini ya. Untuk yang pertama ya, ini VLAN ID 100 ini punya Evin ya, Vinance 1 dan 2 dengan alamat IP 10.10.10.0/24. Ini nanti kita setting dari sini ya. VLAN ID 200 punya EHRD ini ya, dengan IP 20.20.20.0/24. Untuk itu saya membutuhkan PC remote untuk meremote si router pusat. Nah, di sini ada dua router ini, dia tidak berfungsi sebagai router melainkan sebagai switch ya. Switch 1 dan switch 2. Jadi tidak akan dapat internet si router ini karena dia jadikan sebagai switch. Oke, kita start. Setelah start, kita coba buka di PC remote terlebih dahulu, karena di PC remote inilah semua aktivitas router pusat kita kelola. Oke, langsung saja kita buka Winbox, kita konekkan ya. Yang pertama, pastikan si PC router pusat ini mendapatkan internet ya. Ini di DHCP client. Oke, kita coba ping apakah mendapatkan internet. Oke, sudah mendapatkan internet. Yang pertama, kita coba masuk interface ya. Untuk interface yang terhubung di router pusat ini sudah saya ganti namanya menjadi segmen 1 dan segmen VLAN 2. Segmen VLAN 1 ini mengarah ke switch 1, segmen VLAN 2 mengarah ke switch 2. Oke. Yang 6 ini ya mengarah ke remote ini, PC remote ini. Yang 4 ini internet. Oke.
Di segmen VLAN 1 yang mengarah ke switch 1 kita tambahkan VLAN. Cara menambahkan VLAN di sini ya, VLAN. Kita cek VLAN VIN 1 ini namanya bebas ya, namanya bebas. Yang harus diperhatikan ya ini VLAN ID. VLAN ID-nya harus 100 sesuai yang tadi saya set ya, ini 100 untuk VIN. Dia diarahkan ke segmen 1 ya ini ke switch 1 ya. Oke, sudah. Setelah itu HRD dengan VLAN ID 200 ke segmen 1 juga switch 1. Sedangkan yang mengarah ke switch 2 kita juga setting VIN, namanya VIN VLAN ID 100 ke segmen 2 switch 2. HRD kita juga set dengan VLAN ID 200 diarahkan ke segmen 2 mengarah ke switch 2. Setelah VLAN terbentuk, maka kita buat VLAN masing-masing VLAN itu kita jadikan satu dengan membuat grup namanya bridge ya. Bridge ini adalah yang tadi VIN 1 dan VIN 2, HRD 1 dan HRD 2 itu kita bagi ya. Yang kita buatkan grup bridge VIN ya, isinya ya VLAN VIN gitu ya. HRD. Oke, setelah kita buat VIN dan HRD bridge dengan saya namai bridge BR VIN dan BR HRD. Sekarang kita tentukan isinya apa aja. Isinya pastinya bridge VIN ini isinya ya VIN 1 dan VIN 2. Sedangkan bridge HRD ini isinya ya HRD 1 dan HRD 2. Oke, setelah kita kelompokkan di bridge, kita buat IP-nya ya, IP address 172 ini mengarah ke PC saya sendiri ini, PC yang remote ini. Oke, sesuai topologi tadi 10 10 10 untuk VIN, 20 20 untuk ARD. Kita setting 10 10 10 plus 24. Nah, yang harus diperhatikan interface. Kalau kita tadi sudah mengkelompokkan menjadi bridge VIN dan bridge HRD, maka yang dikasih IP interface-nya yang harus yang dikelompokkan biar nggak usah ribet-ribet nyeting satu-satu ya. Jadi semua yang ada di grup BR VIN ini maka mendapatkan IP ini, dan sebaliknya BR ini nanti BR HRD ini nantinya akan mendapatkan IP sendiri. Oke, sama ya, khusus BR HRD nanti akan mendapatkan seperti itu. Setelah interface sudah dikelompokkan dan VLAN pun juga sekarang, dan IP-nya juga sudah di set. Sekarang kita cek IP firewall-nya ya, ini untuk menyebarkan si internet tersebut. Yang pertama di scan-nya Scarnat. Out interface ya, ini yang ada internetnya di port mana, dan action-nya Masquerade. Oke. Setelah itu selesai untuk di router pusat untuk nyeting VLAN-nya. Sekarang kita setting di VIN 1 ya, ini untuk meremote si switch-nya ya, meremote si switch, meremote router yang kita jadikan switch. Yang pertama sama, kita cek interface yang terlebih dahulu ya. Ether 1 ini karena ini ya yang terhubung dari router pusat ke switch ini adalah Ether 0 di sini. Berarti Ether 1 ya di Winbox ini ya Ether 1. Oke, di Ether 1 ini kita buat VLAN juga. VLAN-nya ini bebas namanya, yang penting ID-nya ini sama yang di pusat tadi. Serta interface-nya ini juga harus diperhatikan. Oke, VIN ID-nya 100, HRD ID-nya 200. Oke. Setelah setting interface-nya dan VLAN-nya juga, sekarang kita bridge, kita kelompokkan lagi. Sama, kita beri nama bridge VIN dan bridge HRD. Kita sama ya. Portnya sekarang
mana yang akan mendapatkan VLAN ID 100 dan VLAN ID 200. Nah, kita settingnya di sini. Ether 7 dan VLAN IN1 ini kita arahkan ke BR VIN ya, ke grup VIN ini. Karena apa? Karena Ether 7 di Winbox, berarti di sini Ether 6. Sama halnya di sini Ether 5 berarti Ether 6. Oke. Setelah disetting semuanya ini, kita close mikrotiknya, coba kita cek apakah mendapatkan IP yang sesuai. Jawabannya sesuai ya. VIN 1 ini mendapatkan IP 10.10.10.254. Coba kita ping ke Google apakah mendapatkan internet. Mendapatkan ya. Oke. Kita lihat topologi lagi. VIN dan HRD ini seolah-olah dia ini satu jaringan ya, seolah-olah ini satu jaringan. Ibaratnya seperti ini ya, ada switch ini ya. Ibaratnya seperti ini, ada switch. Nah, gini. Ibaratnya sih gini. Jadi si HRD dan VIN ini nyambung ke switch ini. Karena router ini kita jadikan switch tadi ya. Ibaratnya seperti itu. Berarti kita coba cek HRD apakah mendapatkan IP yang sama. Karena ibaratnya kayak tadi switch ya, berarti satu jaringan ya. Apakah kita mendapatkan IP yang sama? Coba kita cek di HRD 2 ya tadi ya. HRD 2 benar. Maaf, kita cek di HRD 2. Kita sandingkan dengan VIN. Kita buka CMD. Kita cek config. Ternyata beda mendapatkan IP 20.20.20. Ini berarti yang HRD mendapatkan IP yang berbeda dengan VIN. Karena tadi VLAN ID-nya 200 sudah kita set ya. Oke. Untuk di switch 1 sudah selesai. Sekarang kita setting di switch 2. Ya, ini sama. Buka Winbox, kita konekkan. Sama halnya tadi, berhubung yang di switch 2 ini terhubungnya di sini Ether 1, maka yang kita set di Winbox Ether 2. Sama, kita tambahkan VLAN nama bebas, yang penting ID sama dengan interface yang masuk dari pusat ya, ini Ether 2. VLAN HRD pun sama, nama bebas, VLAN ID-nya 200, harus diperhatikan dengan masuk interface Ether 2 yang masuk di pusat. Setelah itu VLAN-nya sudah masuk di router yang kita jadikan switch, sudah kita setting. Sekarang kita bridge ya, kita kelompokkan. Sama, kita buat bridge VIN dan bridge nama ini bebas, yang penting buat pengelompokan sih, yang penting ingat. Setelah itu kita portnya. Nah, kita lihat GNS3. Nah, di sini Ether 6 berarti sama ya, Ether 6 berarti sini Ether 7, berarti Ether 5 berarti Ether 6. Oke. Ether 7 ini yang mengarah ke VLAN VIN pastinya akan disamakan ya grupnya. Sebaliknya juga di Ether 6 ini punya HRD, maka VLAN ID-nya juga di HRD. Setelah terset semuanya, kita nggak ngeset apa-apa, kita tes IP config, mendapatkan IP 10.10.10.253, sama ya. Sekarang kita tes di HRD-nya, apakah sama IP-nya atau mendapatkan IP yang berbeda. Kita cek IP config, ternyata berbeda. Di sini mendapatkan 10 VIN, di sini mendapatkan 20 HRD. Kita tes internetnya dan berhasil. Di VIN juga kita tes internetnya dan berhasil. Sekian presentasi praktik
hukum manajemen VLAN dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.